Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan website untuk pelayanan administrasi surat di desa maupun di kelurahan. Langsung saja kita lihat seperti apa cara kerjanya. Untuk dashboard utama ini seperti ini ya. Di sini tidak terlalu banyak menu ya, bahkan sedikit sekali ya. Di sini ada menu home untuk kembali ke dashboard utama. Kemudian di sini ada menu pelayanan, ya, ada submenu permohonan surat online yang isinya langkah-langkah untuk pengajuan permohonan surat secara online. Kemudian ada submenu persyaratan administrasi yang isinya persyaratan pengajuan permohonan surat secara online, ya. Kemudian ada pengambilan surat yang isinya langkah untuk pengambilan surat yang telah diajukan secara online. Kemudian ada tombol untuk login, yaitu tombol untuk masuk ke dashboard warga ya. Kemudian di bagian tengah ada tombol kirim permohonan. Nah, tombol ini berfungsi untuk mengirimkan permohonan surat secara online, akan tetapi apabila warga belum login, maka tombol ini akan diarahkan ke form login. Selanjutnya di bagian bawah ada form untuk registrasi, kemudian ada tombol untuk mengakses daftar persyaratan untuk pengajuan surat ya secara online maupun secara offline. Kemudian ada tombol untuk download formulir, ya, formulir untuk pengajuan surat baik secara online maupun offline. Kemudian ada statistik, di sini ada jumlah penduduk, kemudian ada jumlah jenis surat yang bisa dibuat, kemudian jumlah surat yang sudah dibuat secara keseluruhan ya. Kemudian total pengunjung hari ini, kemudian total hit halaman ya. Dan di bagian bawah hanya ada di sini ada alamat sekretariat ataupun kantor desa maupun kelurahan. Baik teman-teman, sekarang kita coba login ke dashboard warga dan kita coba untuk mengirimkan permohonan surat ya. Kita klik saja tombol login, kemudian di sini kebetulan sudah saya masukkan ya username dan passwordnya. Kita klik login. Nah, sepintas tidak ada yang berbeda ya, di sini hanya ada tambahan setelah login itu ada menu status permohonan ya. Nah, dikarenakan belum ada permohonan yang diajukan, maka di sini masih kosong ya status permohonannya. Baik, sekarang kita coba ajukan permohonan surat ya. Klik kirim permohonan, kemudian kita pilih jenis suratnya, misalnya surat keterangan usaha. Kemudian kita ketikkan nicknya. Kita menggunakan data yang sudah ada aja ya untuk mempercepat. Kemudian kita pilih KTP-nya mana ya, KTP. Kita pakai ini saja ya, kita contoh. Ini contoh KTP ya. Kemudian ini untuk fotonya. Kemudian kita klik tombol kirim. Nah ya, di sini ada info ya untuk menunggu surat keterangan tempat usaha sesuai dengan yang kita ajukan tadi ya. Itu diminta untuk menunggu ya, karena surat yang kamu ajukan sedang ditinjau oleh admin atau staf kelurahan gitu ya. Ini kita bisa kembali ya. Apabila ingin mengecek, kita klik status permohonan ya. Di sini ini statusnya masih on proses ya. Kita lihat sama seperti tadi ya. Baik, bagaimana untuk menindaklanjuti permohonan surat dari warga ini? Kita login sebagai administrator ya, atau sebagai staf desa. Nah, saya menggunakan browser yang lain supaya tidak mengganggu yang ini ya. Ini untuk contoh saja. Sekarang kita login sebagai administrator atau staf desa. Di sini username dan passwordnya sudah saya isi. Klik login. Nah, inilah dia dashboard dari administrator ataupun staf desa ya. Di sini bisa kita lihat ada notifikasi ya
untuk permohonan surat ya, ada 1. Coba kita lihat ya. Nah, ini tadi ya, si on process. Nah, bagaimana untuk menindaklanjuti permohonan ini? Kita klik di sini di bagian opsi. Nah, ya, di sini ada form, kemudian ada tombol untuk terima dan buatkan surat, dan kemudian ada tombol tolak permohonan dan kembali ya. Apabila kita klik tombol terima dan buatkan surat, maka akan otomatis diarahkan ke form untuk pembuatan surat sesuai dengan permohonan, yaitu surat keterangan tempat usaha. Kemudian status dari permohonan juga dia akan berubah menjadi sudah di ACC, yang sebelumnya on process ya. Kemudian apabila klik tolak, maka status dari permohonan yang diajukan akan berubah menjadi ditolak ya, gitu. Baik, sekarang kita coba buat surat yang diajukan ya. Klik terima dan buatkan surat. Nah, ya di sini otomatis juga ada notifnya bahwa sudah di ACC ya, meskipun belum dibuatkan ya. Di sini notifnya permohonan berhasil di ACC, segera selesaikan pembuatan surat. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Nama usahanya misalnya kita isi ya. Misalnya dimulai dari Februari 2018 tanggal 1 misalnya. Dan jumlah pekerja. Ini contoh saja ya. Kemudian di sini kita bisa pilih siapa yang menandatangani surat surat keterangan tempat usaha ya. Kita bisa pilih di sini. Kemudian cetak. Nah, inilah dia print out dari surat yang tadi diajukan ya. Nah, ini bisa langsung kita cetak, kita bisa pilih printernya ya, kemudian klik printnya untuk mencetak. Baik, ya kita kembali ke dashboard ya. Nah, ini tadi ya yang sudah kita buatkan. Nah, ini kalau mau dicetak lagi, kemudian kalau mau diedit apabila ada kesalahan, nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat status permohonan surat tadi yang sudah kita buatkan. Nah, di sini sudah statusnya ACC. Ya, lalu bagaimana di sisi dashboard warga kita lihat. Ini kita refresh saja. Nah, ini ya, otomatis berubah menjadi sudah di ACC. Ya. Nah, ini. Kemudian kita coba untuk yang kedua ya. Kita pengajuan surat lagi, misalnya untuk surat keterangan tidak mampu ya, masih sama tadi. Ini hanya contoh ya, contoh untuk KTP-nya ya. Kita kirim. Oke. Sini kita lihat proses ya. Kemudian kita kembali ke sisi atau ke dashboard administrator atau staf desa. Nah, ini ya. Sudah satu permohonan lagi yang masih on proses. Kita klik di sini buatkan ya. Kemudian di sini misalnya kita melakukan penolakan ya. Nah, untuk penolakan, alasan dari penolakan harus diisi ya. Kita contohkan misalnya tidak diisi. Nah, kalau tidak diisi nanti ada notif penolakan permohonan gagal keterangan atau alasan penolakan harus diisi. Jadi harus diisi ya. Misalnya foto KTP salah
atau buram ya. Misalnya alasan penolakannya foto KTP buram, mohon foto ulang. Sekarang kita klik tolak permohonan. Nah, ini ya. Kita bisa lihat secara keseluruhan. Nah, ini yang ditolak tadi ya. Kemudian bagaimana di sisi dashboard warganya? Kita lihat, kita refresh saja. Nah, ini ya. Apabila permohonan ditolak, maka status pengajuannya seperti ini ya, permohonan ditolak. Nah, ini kalau kita klik ya, mohon maaf surat Anda belum dapat kami proses, foto KTP buram, mohon foto ulang. Itu ya. Kemudian selain pelayanan administrasi surat secara online, di website ini juga kita bisa membuat beberapa macam jenis surat. Yang diantaranya di sini jenis surat untuk tata usaha, itu surat undangan, surat pengantar, surat pemberitahuan, himbauan, kemudian surat jawaban, kemudian SPPD ya, surat perjalanan dinas, kemudian surat tugas. Kita lihat yang SPPD yang di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Print out-nya kita lihat di SPPD. Nah, kita lihat seperti ini. Di sini ada untuk surat perintah tugasnya, kemudian ada SPPD-nya. Kemudian ada lampiran 1 seperti ini. Kemudian lampiran 2. Lampiran 3. Ya, jadi itu contoh untuk surat SPPD ya, surat perintah perjalanan dinas. Kemudian ada umum ya. Ini ada berbagai macam jenis surat ya. Kemudian untuk kependudukan ya. Kemudian untuk pernikahan. Kemudian untuk pertanahan ya. Kemudian lainnya ya. Nah, lainnya ini adalah form surat untuk menangani apabila ada surat-surat yang mungkin formatnya tidak ada di sini ya, tidak ada yang sudah disediakan di sini ya. Kemudian di sini ada menu master data, di sini ada submenu profil. Nah, ini untuk merubah profil desanya, kemudian staf desa, dan ini juga ada untuk data kantor urusan agama ya. Ini kaitannya dengan NA ya, terutama untuk N2 dan N3 ya. Kemudian ada data warganya ya. Ada data warga. Kemudian ada laporan. Nah, seperti ini ya untuk laporannya. Oke, baik teman-teman, seperti itulah ya aplikasi atau website untuk pelayanan administrasi surat untuk desa dan kelurahan ya. Barangkali ada teman-teman yang berminat ya, bisa chat di nomor yang tertera di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.